Saya pernah dibawa ke Polsek Manggarai, Pasar Luput. Kenapa? Berantem sama preman itu. Sementara saya kan suka dibully. Suka dibully? Suka. Dibulinya kenapa? Ya, yang bencong begitu kan saya dibully. Setelah saya waktu jadi pramugara di situ berdiri bendera saya. Inilah aku yang kamu bully. Setelah kita cukup lama ngobrol-ngobrol di kamar, kita ingin cari tempat yang lebih terbuka ya, yang segar gitu. Kita biar fresh dulu. Sekarang kita ajak keluar, kita cari tempat yang terbuka. Ya, sekarang kita keluar, Pak. Kira-kira di mana, Pak, tempatnya, Pak? Oh, di rel. Nah, sekarang kita di rel itu akan lebih terbuka. Angin lebih segar di sana. Misi. Kehidupan daerah sini memang padat, pemukiman padat. Ya, teman-teman, ini suasana berbeda dari tadi, dari tadi kita berada di dalam kamar yang cukup pengap, padat, dan hawanya panas. Nah, sekarang kita berada di rel kereta api. Oh ya, ini rel ini sudah tidak dilalui. Jadi ini aman. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, duduk di rel ini aman. Jadi ini rel ini sudah tidak difungsikan. Nah, yang berfungsi itu yang di belakang. Jadi ini aman, Pak ya. Kita duduk di sini ya. Aman. Nah, sekarang ini kita berada di stasiun kota. Jadi ini stasiun kota memang banyak sekali rel ini. Jadi ini setiap saat memang banyak lalu lalang perlintasan kereta api. Karena memang sini padat, Pak ya. Padat sekali ya. Sudah berapa lama, Pak, tinggal di daerah sini? Saya udah 5 tahun. Yang di wilayah ini? Iya. Bonsayur. Di Bonsayur. Sebelumnya di mana? Ini sini. Ini sih musibah kebakaran dulu tahun berapa itu? Oh, dulu Bapak tinggal di situ? Iya. Kebakaran. Kebakaran. Kontrakannya ya? Iya. Itu ada yang bisa terselamatkan? Ada, semua habis. Sampai ke sini habis. Habis semua? Habis semua. Dokumen-dokumen Bapak, ijazah apa? Iya, habis semua. Semua habis. Jadi Bapak tidak punya satupun dokumen tentang masa lalu Bapak? Tidak ada. Tidak ada? Karena musibah kebakaran. Mulai dari ijazah, kemudian surat kontrak di maskapai Garudanya? Iya. Tidak ada? Tidak ada. Jadi apa yang bisa Bapak tunjukkan ke saya bahwa Bapak benar-benar pernah menjadi pramugara Garuda? Yang bisa ditunjukkan pada saya, pada Bapak, maaf, kalau untuk dokumen dan bukti surat-surat itu tidak ada lagi, karena musibah kebakaran itu habis, hangus. Yang tinggal lagi ada pengalaman yang di benak saya. Lain cerita tidak. Gitu ya. Cerita yang masa lalu yang saya lewatin sebagai pramugara Garuda itu. Itu real ya? Real. Okay. Apa yang bertanyakan tentang di dalam pesawat, pelayanan seperti apa, itu jelas saya bisa jelaskan karena saya ada di situ. Ada di situ ya. Pernah berada di situ. Iya. Jadi Bapak bisa menceritakan secara lugas, Pak ya? Iya. Nah, gitu. Jadi bukan sebuah karangan. Oh, enggak. Awalnya memang saya agak ragu, agak sedikit ragu. Ini benar apa tidak cerita beliau bahwa dia seorang pramugara, mantan pramugara maskapai Garuda. Beliau bisa menjawab dengan sangat lugas. Artinya kalau dia ngarang, dia tidak akan bisa berbicara menceritakan masa lalunya seperti itu. Apa tugasnya di dalam pesawat, dia bisa menceritakan itu semua. Oh ya teman-teman, di sini kalau ngobrol di sini
sering banyak iklannya. Jadi banyak iklan yang lewat. Ini seperti ini nih, kereta api berlalu lalang. Tapi nggak apa-apa. Ini seninya di sini. Ini seninya kita berada di stasiun kota yang lalu lintasnya padat. Bapak, saya lihat wajah Bapak ini kayak ada wajah-wajah Tionghoanya, wajah Cinanya. Enggak, saya keturunan Palembang Jawa. Palembang Jawa. Palembang Jawa. Kalau Cinanya ada Bapak? Nggak ada keturunan Cinanya? Enggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada sama Tapi sekali. memang kalau untuk orang-orang Palembang memang ada wajah-wajah Chinese ya. Iya, Nah, ada. bicara tentang keluarga nih, Bapak kan sangat disayang ya. Boleh dibilang kan katanya kalau ngomong ke Bapak itu selalu dibilang si bungsu. Ya, Selalu dibilang si bungsu. Si bungsu terus ya. Sampai sekarang seperti apa hubungan dengan keluarga Pak? sampai sekarang sudah terputus. Udah terputus? Udah nggak ada lagi. Bapak udah meninggal, Ibu? meninggal. Kemudian kakak-kakak? meninggal. Oh, semua sudah meninggal? Sudah Itu meninggalnya sakit atau bagaimana Pak? kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan mobil. Pesawat. Kecelakaan pesawat di mana Pak? Di Medan. Di Medan. Tahun berapa itu? Tahunnya saya lupa tahunnya. Itu keluarga saya, bapak, ibu, kedua kakak saya naik mau menuju Palembang dari Medan. Dari Medan mau ke Palembang. Ke Palembang. Karena kakaknya Bapak tuh tinggal di Medan ya, yang Iya. Poluan. Ya, di Palembang. Beberapa jam setelah take off, jatuhlah pesawat itu di kota Medan. Itu yang saya tahu. Pesawat apa Pak? Mandala Airlines. Mandala Airlines. Saya pernah dengar, kalau nggak salah itu tahun 2005. Betul? Ya. Betul. Yang dijatuh di kota Medan, Ya itu. di tengah kota, di Jalan Jamin Ginting. Saya saat itu ingat yang ada gubernurnya nggak di situ? Benar. Benar sekali. Jadi keluarga Bapak ada di dalam pesawat itu? Ada di dalam pesawat itu. Korban pesawat 4 orang. Mandala waktu itu Mandala Jakarta ya, ya Mandala Jakarta, Mandala cabangnya di Palembang. Bapak saya nggak dikenalin lagi, maksudnya jasadnya nggak dikenalin lagi, Ya. udah hangus kebakar, mungkin beberapa tubuhnya terpotong-potong, malam jatuh ya Pak, jatuh. Iya. Di situ saya nggak sanggup lagi, cuman saya datangnya waktu dari dokter kepolisian mau anti mortem. Pada saat itu Bapak lagi berada di mana itu Pak? Kenapa Bapak tidak berada bersama keluarga? Saya waktu itu bapak sama ibu mau ke Medan. Pada saat itu Bapak tidak berada bersama mereka? Tidak, memang saya enggak. Kata ibu, udah nggak usah ikut aja bungsu ya. Nah, dirasat terakhir bapak sama ibu tuh, saya dulu di tengah, bapak sama ibu, dia nyium saya terakhir itu. Mencium itu dengan rasa kasih sayang. Kenapa sih Pak begitu banget ciuman? Siapa tahu bungsu, ciuman terakhir. Nah itulah yang saya ingat sampai kapan, ingat banget. Ciuman terakhir itu Pak. Rupanya benar-benar dapat Saat itu Bapak memang sedang berada di ini ya? Palembang. Di Palembang ya? Berapa hari dia di Medan Pak?
1 minggu. 1 minggu, 1 minggu di Medan, kemudian mau kembali ke Palembang. Begitu take off, tidak berapa lama pesawat jatuh di tengah kota. Iya. Kalau tidak salah itu jatuhnya itu di jalan raya, Pak, saat itu. Pemukiman, kalau nggak salah di pemukiman ya. Dan sempat itu terbakar pesawatnya, dan turut serta itu mantan gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan gubernur yang sedang menjabat. Bapak tahu dari mana bahwa keluarga Bapak berada di dalam pesawat itu? Kan berita di televisi. Kan sama, kita ke airportnya sama, cuma beda tujuan. Saya ke Jakarta. Nah, begitu sampai Jakarta, saya sorenya saya ngeliat berita. Aduh, lemas saya. Bapak tahunya berarti dari berita. Berita. Saat itu apa yang Bapak lakukan? Lemes saya, Pak. Satu keluarga saya hilang. Terus saya langsung ngambil tiket pesawat yang terakhir saya. Di situ ada paman. Ada paman Bapak di situ? Ketemu sama saya. Nah. Berarti paman Bapak ini tinggal di Medan atau berangkat dari Palembang? Dari Palembang. Oh, berangkat dari Palembang. Pada saat itu Bapak sudah koordinasi sama dia bahwa akan ketemu di sana? Enggak ada sama itu. Refleks saya aja langsung ke Medan. Oke. Karena kejadian itu pesawat itu kan di Medan, Pak. Ya. Nah, Bapak waktu udah sampai di Medan, Bapak kemana? Apa yang Bapak tuju? Kemana? Ke rumah kakak. Ke rumah kakak? Ke rumah kakak. Untuk ke bandaranya kapan? Untuk mengetahui, menyelidiki benar apa tidaknya keluarga Bapak ada di pesawat itu. Saya dari rumah kakak waktu itu udah jam 9. Jam 9 malam waktu itu. Di rumah kakak di 9. Saya langsung ke Polonia. Dulu masih di Polonia, baru Kuala Namu. Ke Polonia, saya tanya ke resepsionnya, mana data-data penumpangnya, gitu. Paman kan ikut, katanya. Sini dibilangin, kamu jangan tahu, nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu? Saya untuk menyakitkan saya, ada nggak Bapak situ? Jelas-jelas Bapak kamu itu di situ, di penerbangan itu, di pesawat itu, yang jatuh itu. Jadi kalimat ciuman terakhir itu masih terngiang-ngiang, Pak. Nggak memikirkan omongan paman itu, Pak. Masih fokus ke kecelakaan itu. Kan ada foto pesawatnya itu ya, Pak ya. Iya. Di beritanya juga. Oh ya, ini dari tadi saya belum bertanya nih ke Bapak. Profesi Ibu itu apa? Itu dosen, Pak. Ibu dosen? Ibu dosen. Dosen apa? Dosen Unsri. Unsri? Iya. Mengajar apa, Pak? Jurusan apa, Ibu? Kalau pagi dia bahasa asing, kalau malam dia hukum. Kalau malam, emang ada kuliah malam ya? Ada kuliah malam. Oh, kuliah malam dia ngajar hukum. Kalau pagi dia bahasa asing. Bahasa asing. Bahasa asing ngambilnya apa? Bahasa Inggris sama bahasa Prancis. Oh, Inggris dan Prancis. Oh, lama tuh mengajar di Unsri. Jadi dosen di Unsrinya. Seperti lama pengetahuan saya. Lama ya? Semenjak saya SMP lah. Oh, semenjak Bapak SMP, ya, Ibu SMP. Sudah menjadi dosen di Unsri? Sudah, iya. Artinya Ibu ini menjadi orang yang udah senior dong di sana ya? Iya. Iya kan? Iya. Nama pamannya siapa, Pak? Rizaldi. Rizaldi? Iya. Rizaldi apa? Rizaldi aja. Rizaldi aja. Nama istrinya? Dia nggak punya istri. Oh, belum menikah saat itu? Patah hati katanya. Oh gitu, oke. Nah, ketemu Bapak di rumah kakak. Iya. Kakaknya Bapak. Apa yang dia lakukan di sana? Dia cuma bilang, nanti musuh kalau ada pertanyaan dari pihak Mandala, bilang aja kamu bukan anaknya. Loh kenapa? Saya pewarisnya loh, Paman. Nah, dibilang pewarisnya, dia itu malah nada bicaranya tinggi. Saya ini pewarisnya katanya. Bapak hanya adik, saya anak. Bukan mana saya bilang.
begitu. Saya udah tahu gerak-gerik beliau itu untuk jahat gitu ya Pak. Untuk jahat, taruh jangan sama kakaknya itu, sama saya gitu, sama saya yang jelas intinya sama saya yang jahat. Itu paman adiknya Bapak atau adiknya Ibu? Adiknya Bapak. Adiknya Bapak. Kembali lagi nih, kita bertanya sisilah tentang keluarga Bapak nih. Mungkin kalau bisa kita telusuri. Nah, tentang anaknya kakak, laki-laki apa perempuan, Pak? Perempuan. Perempuan, siapa namanya? Butet. Siapa? Butet. Butet? Ya. Oh, berarti dia ini, bapaknya orang Batak? Batak. Oh, Batak ya, Batak. Namanya Butet. Ya. Butet itu mungkin kalau di Batak itu sebutan, kalau di Minang mungkin ini si Upi atau si Eneng. Itu Butet. Kalau nama aslinya siapa, Pak? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Tahunya Butet aja. Oh, nggak tahu ya. Jadi nggak tahu nama aslinya ya. Butet aja yang Bapak tahu. Pada saat itu Butet itu umur berapa? Masih TK. Oh, masih TK, masih kecil ya. Iya. Berarti otomatis nih Bapak nggak kenal nih ya sama anak. Tahu, tapi dia masih kecil. Iya, maksudnya setelah besarnya. Oh, nggak Udah tahu. hilang ya, udah hilang. Mukanya juga lupa saya. Nah, untuk kakak Bapak yang nomor 1, sudah punya anak? Mandul. Mandul, tidak punya anak. Suaminya ada? Meninggal juga. Suaminya sudah meninggal. Almarhum. Oh, almarhum ya. Kemudian Bapak sendiri pulang ke Palembang ya? Pulang ke Palembang, ke rumahnya Bapak. Iya. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi yang datangnya rumah kosong. Nggak ada siapa-siapa. Artinya rumah itu masih ada? Masih ada Pak. Pada waktu habis peristiwa itu rumah masih ada. Kok kan udah tunggu orang lain rumah Oh, itu. sudah ditempati orang lain? Iya. Artinya itu sudah dijual? Udah dijual. Siapa yang jual? Ya paman. Paman Bapak itu? Iya. Jadi paman Bapak semua yang menjual? Semuanya. Nah, tadinya maaf ya Pak, tadinya Pak RT setempat juga katanya Dian ini aja perkarakan aja. Janganlah Pak berbuntut panjang, kata saya itu juga saudara saya, kata saya itu Pak. Pada saat itu jangan Pak, nanti bertele-tele ini, sementara keluarga sudah nggak ada. Bisa aja saya sebagai saksi. tentunya di rumah itu mungkin ada barang-barang berharga atau apa gitu? Enggak. Sudah dimonopoli sama paman. Berapa orang bapaknya Bapak bersaudara? 2 orang. 2 orang. 2 orang. Berarti Bapak siapa tadi orang tuanya? Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi apa? Pramono. Edi Pramono dan Rizaldi adiknya. Rizaldi adiknya ini. Iya. Oh, profesinya apa itu Pak sebelumnya? Dia jual beli tanah Pak. Oh, dia jual beli Jual beli tanah. tanah, jual beli mobil bekas itu kan. Begitu mengetahui kenyataan semua peninggalan harta warisan Bapak habis dijual, apa yang Bapak lakukan? Saya nggak ada kepikiran ke situ sama sekali Pak. Saya hanya ada di benak saya pada saat itu. Saya datang ke gereja, saya mengadu pada, saya minta penjuti, jangan sampai saya ini stres gila. Iya. Itu aja apa yang saya lakukan, itu aja setiap hari dari pagi sampai sore saya di altar itu. Selalu ke gereja? Selalu berdoa. Saya berdoa, saya baca Alkitab. Kasih saya rahmat-Mu Tuhan. Jangan sampai, saya tahu saya juga akan kembali seperti keluarga saya. Namun saya kasih kesempatan untuk menjadi terganggu kejiwaan saya. Saya rapuh saat ini Tuhan. Saya lapor begitu Pak. Jadi sama sekali di benak saya pada saat itu nggak ada harta saya dijual paman ini begini, bagaimana saya esoknya nanti. Nggak ada sekali
sekali. Nggak ada kepikiran itu. Nggak ada kepikiran saya, yang adanya berdoa dan berdoa terus. Yang begitu yang saya lakukan saat itu. Jadi dari reception itu saya mau ada kan kantornya itu Pak ya. Betul. Spesial petunjuk itu daftar, tidak diantar ke situ saya. Bertambah apa dugaan saya itu, oh ini mau jahat sama saya. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau diambil pula asuransinya, mereka kan dapat asuransi Pak. Pasti. Nggak apa-apa lah asuransi itu. Nah lama-lama kelamaan itu saya pulang aja paman. Nah ya begitu. Untuk apa kamu di sini juga lama-lama nggak ada gunanya. Aturan kalau memang dia baik, saya kan keponakannya. Hibur gimana caranya? Karena dia itikat jahat sama saya ya begitu. Nah, sebentar nih, saya potong nih. Pada saat itu, pada saat kejadian, Bapak sudah dewasa ya? Oh iya. Bapak sudah dewasa. Kenapa Bapak mengikuti kata pamannya? Bapak kan sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Gak tahu Pak ya, dalam hal ini saya kayak terhipnotis. Terhipnotis. Awalan itu tidak sengaja kan Pak ya. Terhipnotis sama kata-kata dia, kalimat-kalimat dia. Karena saya fokus sama peristiwa kecelakaan itu Pak. Saya fokus itu. Ya Allah saya, kenapa begini? Nah, pada saat itu Pak, Bapak tidak mencari tahu daftar-daftar nama korbannya yang ada di dalam? Kan udah saya bilang ya Pak, tidak diantar saya ke situ. Resepsi cuma menunjukkan ke sana. Pamannya ini tidak boleh saya melihat di situ. Otomatis kan nama keluarga kita ada di situ. Karena pesawat yang jatuh itu dinaikin ke keluarga saya. Iya. Kenapa tidak boleh gitu? Tidak boleh sama dia. Ada alasan tertentu. Bapak tanya alasannya apa? Tidak. Ini agak apa ya? Saya berpikirnya pada saat itu Bapak sudah dewasa. Kenapa Bapak, yaitu yang Bapak bilang tadi terhipnotis gitu ya? Iya. Saat itu Bapak kan sudah dewasa. Harusnya namanya orang tua kehilangan 4 anggota keluarga sekaligus. Iya. Wah, kalau saya itu udah nggak karu-karuan itu pikirannya. Iya. Kenapa Bapak begitu tenang kalau berdasarkan cerita Bapak seperti ini? Ya itu saya nggak pikiran ke paman. Saya hanya terfokus pada keluarga. Masalah uang asuransi sama sekali saya tidak memikirkan itu. Nggak dipikirkan masalah asuransi? Enggak. Karena dipatahkan sama dia kan. Dari dokter antemortem nggak ada pewarisnya lah. Oh sebentar, antemortem itu apa? Antemortem itu ini ya, cek ini ya, cek apa sih, anggota keluarga gitu? Iya. Apa ya? Dari rambut, gigi. Oh iya. Itu. Oh iya ya. Jadi cek DNA-nya ya? DNA. Jadi itu mayat itu kalau sama DNA itu. Nah saat itu Bapak dicek? Tidak. Oh, Bapak tidak dicek? Kan katanya nggak ada ahli warisnya, paman saya bilang. Oh gitu. Hanya dia. Hanya dia, jadi dialah yang dicek, yang antemortem paman Bapak. Waktu itu kan bapak sama ibu udah muslim. Baru 3 bulan muslim. Oh saat itu Bapak agamanya apa sebelumnya? Nasrani. Oh Bapak Nasrani? Semua Nasrani keluarga semua kita. Nasrani? Keluarga saya udah muslim. Kalau saya doakan nggak nyampe dong. Terus namanya kita di situ menghadap pakai baju koko yang dipoto tadi, pakai sarung, pakai peci.